Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bindeng. Karena memang agak alergi dingin. Jadi Seharian hujan ya? iya, lek dingin mampet. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak tersumbat. Bukan cuma hidung yang tersumbat. Oke, hari ini kita di Metro lagi. Jadi ini kunjungan ke Metro ke tiga kali. Momen syuting di Metro 3 kali. Sekarang ada di Masjid Mujahidin, di depan kantor Polres Metro. Masya Allah. Dan kayaknya kita juga mau membahas tema yang ada hubungannya dengan kriminal. Kriminal cinta. Kriminal cinta. Kriminal cinta apa itu ya? Tadi ada chat dari Bang Ibnu karena nggak bisa hadir, cuma nitip pertanyaan. Ya. Jadi gimana tadi? Tanyanya soal ada pasangan muda-mudi. Ya, kita berhubungan dekat SMA nih ya. Mudah-mudahan yang nonton juga nanti anak-anak SMA. Hati-hati. Hati-hati, biar berhati-hati. Jadi itu pertanyaannya ada pasangan belum sah. Terus terjadilah apa yang nggak harusnya terjadi. Berhubungan di luar pernikahan. Terus ternyata hamil. Sampai hamil. Terus yang menghamili hijrah. Yo, istilah hijrah itu kan hari ini intinya dari zaman jahiliyah menuju jalan yang lebih terang benderang. Sering ngaji, sering macam-macam. Tobat lah ya. Tobat. Cuma mungkin ini yang perlu dijelaskan sama si tadi yang hijrah tadi itu, karena dia ternyata nggak mengakui anaknya hasil tadi itu, karena anggapannya itu kan hubungannya dulu sebelum menikah, berarti kan nggak sah, dan anak yang nggak sah itu nggak bisa dinasabkan ke ayahnya meskipun itu hubungan suami istri di luar nikah. Itu gimana? Agak ribet ini. Agak ruwet. Makanya hati-hati mas. Makanya hati-hati. Jangan main tabrak aja. Dan ditemani oleh segelas air gratis dari masjid. Itu ya, ini cerita ya. Cerita, kisah. Tapi ini saya ingin agak urutkan dikit lah ya, agak diurut dikit. Nanti pertanyaannya, ini kadang-kadang nanti ada pertanyaan juga dari masyarakat itu tentang hukum nikah setelah hamil. Ya. Itu paling tidak ada 3 pendapat itu kalau ngelihat imam madhab. Ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu imam madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Itu pendapatnya membolehkan menikahkan orang yang sudah hamil duluan, baik itu si pelakunya ataupun selain pelakunya. Karena kan ya, kayak kadang-kadang kan di Indonesia kan, ini aib nih anak saya, gadis saya sudah hamil duluan sebelum nikah. Akhirnya karena yang menghamili tidak ada, cariin jago lain gitu. Kalau yang tanggung jawab ya dia nikahin. Nah, itu pendapat satu. Yang pendapat 2 itu mazhab Abu Hanifah ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah juga membolehkan, tapi tidak boleh digauli. Mana maksudnya? Nikahnya sah, tapi setelah pernikahan itu tidak boleh dipergauli, kecuali kalau yang menikahi itu adalah yang menghamili dulu. Kalau yang menghamili orang lain, yang menikahi selain yang menghamili dulu, maka tidak boleh dipergauli sampai anaknya lahir. Sampai anaknya lahir batasnya ya? Ya. Bukan selamanya ya? Ya, enggak. Sampai anaknya lahir. Nah, yang ketiga ada lewat.
Yang ketiga nih, itu mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Malik berpendapat tidak sah. Tidak sah. Alasannya? Ya, karena sudah hamil. Alasannya itu hadis Nabi SAW, janganlah seorang mukmin itu menyiram tanaman siraman orang lain. Jadi tanaman siraman maksudnya jangan engkau pergauli wanita yang sudah hamil oleh orang lain. Nggak boleh. Nah, nikahnya nggak boleh. Nanti kalau kamu mau nunggu dulu dia lahir, baru dinikahi. Nah, tapi ini pintu-pintu darurat ini tidak direkomendasikan untuk coba-coba dulu baru nikah. Iya, pintu darurat ya. Ya, Bukan jadi awal langsung. jangan kayak prinsipnya orang-orang liberal ya, orang-orang anak-anak liberal itu ya dicoba dulu baru dinikahin. Nggak boleh itu. Itu tentu jalan yang keliru. Dan memang perzinahan itu sesuatu yang berat. Pasti membawa efek terhadap minimal terhadap wanita yang dihamili dan anak yang dilahirkan. Anaknya juga jangka panjang. Jangka panjang, Sampai makanya mati. hati-hati ya. Itu hukumnya tuh. Ada 3 ya dari 3 imam. Imam. Tiga pendapat dari 4 mazhab ya. 2 membolehkan, yang satunya Tidak membolehkan. membolehkan. Sampai anaknya lahir. Sampai anaknya lahir. Nah, kemudian yang kedua, ini yang ingin saya jelaskan ya. Nah, tentu kalau berbicara tentang perzinahan sendiri ya, tentu Allah saja melarang, jangankan zina. Jadi Allah melarang wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi zina. Makanya mencegah itu lebih utama daripada ngobatinya gitu. Karena menyelesaikan ini sulit. Dan efeknya memang tetap tidak bisa. Pasti ada efek yang muncul setelah pernikahan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan anaknya? Nah, anaknya atau tanggung jawabnya itu. Kalau dalam undang-undang perkawinan kita, undang-undang perkawinan di Indonesia itu memang pertama bahwa yang dianut oleh umat Islam itu bahwa memang pernikahannya boleh. Pernikahannya boleh. Jadi lebih dekat pada pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, memilih ke sana. Menikahkan antara pelaku laki-laki dan perempuannya Iya, boleh. Nah, kemudian tapi untuk anaknya ini juga menjadi persoalan yang sulit. Iya. Untuk anaknya, karena memang nasab untuk si anak pernikahan di luar nikah itu kan nanti ada 2, Bang. Ada anak sah, ada anak dari pernikahan yang tidak sah. Bahasanya gitu ya. Iya. Anak Jadi sah, anak tidak sah. pernikahan dari anak dari pernikahan yang sah dan anak dari pernikahan yang tidak sah. Kalau yang pernikahan yang sah itu sudah jelas pemahamannya, artinya pernikahan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, baik menurut agama ataupun undang-undang perkawinan. Nah, kalau yang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tadi, itu nanti bisa dua. Kejadiannya sebelum nikah, tapi lahirnya setelah nikah. Saya ulangi yang nomor 1. Jadi kejadian dulu, baru dinikahkan. Jadi nanti kehamilannya di luar nikah, tapi lahirnya anak dalam pernikahan. Nah, yang kedua itu kejadiannya di luar nikah, lahirnya di luar nikah. Ya berat banget lah dua-duanya itu. Makanya ada kehilangan hak nasab segala macam. Nah, ini nanti belum istilahnya gini, kalau
persoalan ini kan nanti antara menutup aib orang tuanya dan kemalunya anak ini, mana yang lebih didulukan? Apakah hukum yang didulukan atau menjaga rahasia itu? Nah, tentu dalam hal ini saya lebih memilih nanti konsultasi ke pihak-pihak yang berkewenangan ya, karena nanti yang bisa menimbang mana yang dipilih itu para alimnya di situ. Tapi secara umum umat Islam memang pendapat kaum muslimin tidak bisa menyetujui bahwa anak itu menjadi sah karena dinikahkan. Jadi berarti intinya itu pernikahannya tetap boleh. Boleh pernikahannya. Tapi anaknya yang menjadi polemik. Polemik anaknya. Nah, nikahnya nggak nunggu sampai lahir. Ya kalau nunggu lahir kan tadi yang pendapat Imam Malik tadi. Gitu, nunggu lahir dulu baru dinikahkan. Nah, terus bagaimana kalau yang kaitannya dengan pertanyaan di awal tadi? Bagaimana dengan bapak tidak sahnya tadi? Tentu undang-undang mengamanatkan supaya laki-laki ini ikut bertanggung jawab. Tetap harus ikut bertanggung jawab, walaupun secara nasab tadi diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kira-kira kalau bahasa yang saya tangkap itu, lu kan ikut berbuat, lu kan yang melakukan, makanya bertanggung jawab dong, kira-kira gitu. Jadi walaupun secara nasab dia tidak bisa menjadi wali nasabnya, dia kehilangan antara waris dan yang mewarisinya begitu. Tapi dalam hal muasyarah bil ma'rufnya dengan manusianya ya, lu kan yang melakukan, makanya lu harus ikut dong tanggung jawab. Itu nanti dampaknya psikologi lagi ke anaknya ya? Ya pasti. Bapakmu yang itu, tapi kok yang ngasih duit yang itu? Pokok dua ya? Iya. Ya pastilah. Jadi memang begitulah beratnya. Beratnya persoalan perzinahan itu bukan hanya berdampak pada pelakunya, tapi akibat dari perbuatan itu. Gitu. Jadi memang berat memang. Makanya sekali lagi Allah saja mengingatkan jangan kamu lakukan zina, mendekatinya saja nggak boleh. Gitu, jangan bermain api kalau nggak mau kecipratan apinya. Terus gitu. Hukumannya itu kan cambuk kan? Cambuk bagi? Secara syariat kan? Oh pezina. Ya kalau dalam hukum fikih kan ada dua. Pezina itu ada dua, ada pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Kalau pelakunya itu bujang gadis, ghairu muhsan, maka dicambuk. Itu kan ketahuan akhirnya. Apanya? Kasus ini kan akhirnya ketahuan. Ketahuan dong. Nah, berarti perlu cambuk nggak? Atau ya. Gimana? Kalau hukum fikihnya begitu. Tapi kalau di hukum nasional kita kan tidak ada hukuman itu. Gitu. Jadi nanti dikembalikan ke pengadilan agama. Gitu. Nah kalau yang muhsan lebih berat lagi dalam hukum fikihnya. Dilempar batu, dirajam sampai mati. Makanya sekali lagi ini kaum muslimin ini persoalan yang serius dan dampaknya bukan hanya pelaku tapi bagi anaknya juga, nasabnya juga. Nah, gitu kira-kira. Ada nasihat buat ini kan kita kan lagi di kota metro, itu kan banyak anak kos. Nah, mungkin ada nasihat buat orang tuanya yang anaknya jauh sekolah atau kemana. Ini nasihat untuk orang tua yang anaknya jauh dari pengawasan lah ya, dimanapun berada gitu ya. Tentu kita menasihatkan untuk pertama dibekali anak kita itu dengan ulumuddin, pemahaman agama yang baik. Karena sehebat-hebatnya orang tua itu tak akan mampu mengawasi secara detail terhadap anaknya. Jauh. Jangankan yang jauh, yang dekat aja kita nggak mampu. Iya. Gitu, ya kan? Iya. Yang misalnya dia sekolah pulangnya masih ke rumah, itu aja kita nggak bisa mengawasi setiap saatnya. Iya. Makanya dengan dia tahu bahwa Allah itu maha mengawasi, dia akan lebih
hati-hati. Nah itu diajarkan pada anak-anak kita untuk memahami agama ini dengan baik. Nah yang kedua, tentu ada komunikasi yang baik. Ini terjadi, Mas, seringnya itu karena anak ini coba-coba mau tanya ke orang tua nggak berani. Dia masa puber misalnya begitu. Akhirnya coba-coba kok yang begitu. Interaksi orang tuanya mungkin. Ya, komunikasi tadi. Jadi kalau walaupun jauh ataupun dekat, itu orang tua memang kan harus. Kalau sekarang mungkin sudah ada telepon yang cukup canggih lah ya. Mungkin bisa dipantau melalui telepon, bisa komunikasi, kita kunjungi. Jangan, ini ada kesalahan yang fatal. Kadang-kadang kita itu menganggap kalau anak itu sudah kita cukupin secara finansial, kita anggap telah gugur kewajiban kita. Itu salah satunya saja. Iya, uang itu salah satunya. Kasih sayang, komunikasi yang baik itu kan Lebih yang lain, itu kan penting itu. lebih apa namanya? Lebih interaksinya lebih erat. Ya, kan anak-anak kan kadang ada begini, anak ini pengen curhat gitu. Kan Tahu nama siapa. kan kalau lagi puber itu kan kadang-kadang pikiran melayang-layang tuh. Rasakan ya? Pengen coba-coba ya. Oh, udah ngerasakan dong. Kalau udah Punya cucu ya? waktu muda itu kan puber. Ya, sering. Nah, gitu. Mungkin dia jatuh cinta misalnya. Wah, perasaan gini ya. Ya, nah dia mau cerita sama siapa nih? Kalau orang tuanya nggak mendampingi dengan baik komunikasinya, ini perasaan itu justru dituangkan ke yang lain. Kalau orang tuanya tahu, ya diingatkan jatuh cinta itu sesuatu yang normal misalnya, tapi harus dibingkai dalam aturan yang benar gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu apa ya, bekerja sama dengan teman, dengan lingkungan yang baik gitu. Cari teman dan lingkungan yang baik. Sehingga apa, paling tidak kalau orang tuanya nggak bisa mengawasi langsung, telepon juga mungkin nggak aktif gitu misalnya, ada teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan ketika terjadi hal-hal yang mengarah kepada sesuatu yang negatif gitu. Gitu, Mas. Mudah-mudahan ini nggak cuma di sini atau tempat lain, tapi semua tempat itu mesti harus dilakukan tadi pendampingan kepada anak-anak kita sehingga selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi yang anaknya belajarnya jauh sampai ke luar negeri atau di negara yang menganut kebebasan. Ya, Itu apalagi lebih itu rawan lebih rawan lagi. Mending nikahin dulu. Nikahin dulu. Ya itu Gitu ya. baik. Ingat itu tadi jawabannya bukan jawaban apa istilahnya ya, bukan coba-coba, Ya. tapi alternatif kepepet. Jawabannya Ya. seperti itu. Jika terjadi memang di luar yang sudah dilakukan penjagaan secara optimal, kalau terjadi ya seterusnya begitu. Ya. Jadi kalau belum ya jangan coba-coba. Jangan dicoba-coba. Mungkin begitu. Kita ketemu di lain waktu, like, share, subscribe, dan jangan lupa bisa berdonasi untuk amal jari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.